Bersama saya, Salman Al-Farisi, kali ini akan membahas tentang wajibkah semua perusahaan memberlakukan lengkap norma K3? Oke, kami mendapat pertanyaan dari salah satu anggota kami dengan menanyakan seperti ini. Apakah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa harus mendapatkan pengesahan yang lengkap untuk norma K3? Seperti pengesahan penggunaan listrik di tempat kerja, pengesahan pengguna instalasi penyalur petir, pemakaian instalasi proteksi kebakaran. Nah, pertanyaannya seperti itu. Kira-kira apa sih dan bagaimana kita harus mengetahui detail tentang hal ini? Baik, pada hari ini kita akan coba kupas tuntas. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini menjadi dasar pokok mengapa kita harus menerapkan norma K3 di sebuah perusahaan. Nah, juga disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu pasal 87 ayat 1 menyebutkan setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Nah, di dalam pasal 86 menyebutkan bahwasanya di ayat 1, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas A. Keselamatan dan kesehatan kerja, B. Moral dan kesusilaan, C. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Dan di ayat 2-nya, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan, K3 juga telah diatur terlebih dahulu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Tempat kerja, apa yang dimaksud dengan tempat kerja? Di pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 berbunyi, tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana yang terperinci dalam pasal 2, termaksud tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Tempat kerja yang dimaksud di dalam pasal 2 ayat 2 adalah tempat kerja di mana A. Dibuat, dicoba, dipakai, atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan, atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan. B. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, dan bersuhu tinggi. C. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, atau pembongkaran rumah, gedung, atau bangunan lainnya, termasuk bangunan pengairan, saluran, atau terowongan di bawah tanah, dan sebagainya, atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan. D. Dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu, atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan, dan lapangan kesehatan. E. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan emas, perak, logam atau biji logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak, atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan, dilakukan pengangkutan barang, binatang, atau manusia, baik di daratan melalui terowongan, di permukaan air, dalam air, maupun di udara. F. Dikerjakan bongkar muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun, atau gudang. G. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda, dan pekerjaan lainnya di dalam air. H. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah
atau perairan. I. Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau yang rendah. J. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terprosok, hanyut atau terpelanting. K. Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang. L. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran. M. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah. N. Dilakukan pencemaran penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi atau telepon. O. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset atau penelitian yang digunakan alat teknis di dalamnya. P. Dibangkitkan, diubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan, atau disalurkan listrik, gas, minyak, atau air. Q. Diputar film, dipertunjukkan sandiwara, atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik, atau mekanik. Ini artinya, di tempat kerja, di mana dilakukan kegiatan di atas, diperlukan aturan K3. Lebih khusus lagi, aturan K3 dapat dilihat dalam PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 5 menyebutkan ayat 1-nya setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Yang kedua, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi perusahaan A mempekerjakan pekerja buruh paling sedikit 100 orang atau B mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Yang ketiga, ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya yang tinggi sebagaimana dimaksud ayat 2 tadi, gitu ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat keempat, pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada peraturan pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional. Nah, yang tadi yang dimaksud dengan tingkat potensi bahaya tinggi adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi, dan pencemaran lingkungan kerja. Maka untuk menjawab pertanyaan tadi, pada dasarnya jika perusahaan jasa konsultasi tadi mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang, maka perusahaan tersebut wajib menerapkan SMK3 di dalamnya. Namun dari segi lingkungan kerja, perusahaan jasa konsultasi tadi itu umumnya minim potensi bahaya yang tinggi. Maka perusahaan tersebut tidak wajib menerapkan SMK3 di dalamnya. Oke, bagi perusahaan jasa konsultasi hukum di suatu gedung, dia hanya wajib mematuhi standar kerja sesuai dengan ketentuan K3 yang bukan wilayah pengelola gedung. Maksudnya, pada prinsipnya jika sebuah kantor konsultan berada di suatu gedung, maka penerapan SMK3 yang melekat padanya itu terletak pada pengelola gedung, bukan si perusahaan jasa konsultasinya tadi gitu loh. Jadi si pengelola gedungnya. Misalnya nih, K3 penggunaan listrik, K3 elevator, K3 alat pemadaman kebakaran, dan sebagainya. Nah, itu yang berkewajiban memenuhi SMK3-nya adalah si pengelola gedungnya, bukan si perusahaan jasa konsultasi yang ada di gedung tadi gitu. Nah, semua itu dikelola oleh manajemen gedung. Jadi tentunya kantor konsultan tadi tidak perlu mengelola seluruh aspek K3 seperti adanya yang di SMK3 tadi. Semoga jawaban tadi itu bisa membuat kita mengetahui bagaimana menentukan apakah perusahaan tadi wajib atau tidak untuk menerapkan lengkap norma K3. Terima kasih.